Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Firmansyah, eh, dengan NIM 1304221055 dari kelas IF 4602.1.1 PJJ. Di sini, pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek tugas besar mata kuliah pengolahan citra digital, yang dimana judul judul proyek saya yang saya kerjakan itu mengenai klasifikasi citra kartu permainan menggunakan Bionet Fitri dengan teknik pemrosesan citra. Eh, untuk latar belakang tujuan dan manfaatnya itu klasifikasi citra yang merupakan salah satu permasalahan penting dalam pengolahan citra digital, khususnya ketika objek yang diklasifikasikan memiliki kemiripan visual yang tinggi. Yang dimana di sini saya memilih kartu permainan sebagai objek penelitian karena memiliki banyak kelas dan bentuk warna dan simbol yang hampir serupa, sehingga menjadi tantangan dalam proses klasifikasi citra pada proyek yang saya buat ini. Nah, tujuan dari proyek ini itu ada tiga. Yang pertama, untuk menerapkan teknik pemrosesan citra untuk meningkatkan kualitas gambar. Yang kedua, menggunakan metode deep learning untuk melakukan klasifikasi citra. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi berbasis web sebagai media demonstrasi hasil klasifikasi. Nah, manfaat dari proyek ini adalah untuk memahami penerapan image processing dan deep learning dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi citra di dunia nyata. Untuk dataset dan metode yang digunakan, saya menggunakan dataset dari Playing Cards Image Dataset yang saya ambil dari Kaggle, yang terdiri dari 53 kelas kartu, 53 kelas kartu. Yang dimana dataset ini dibagi menjadi tiga data, yaitu data training, validasi, dan testing. Nah, sebelum dilakukannya proses klasifikasi, dilakukan terlebih dahulu tahap pemrosesan untuk meningkatkan kualitas input. Nah, tahap-tahap pra-pemrosesannya itu meliputi Gaussian filter untuk reduksi noise, lalu yang kedua ada median filter untuk menghilangkan noise impulsif, lalu yang ketiga ada CLAHE untuk meningkatkan kontras lokal, lalu yang terakhir untuk eh, meliputi kontras stretching untuk memperbaiki distribusi intensitas citra. Nah, untuk model klasifikasinya sendiri, di sini saya menggunakan model MobileNet V3, yaitu salah satu arsitektur convolutional neural network atau CNN yang cukup efisien dan termasuk metode state of the art, gitu. Nah, untuk ekstraksi fiturnya akan dilakukan secara otomatis oleh lapisan konvensional MobileNet V3, sehingga tidak diperlukan lagi ekstraksi fitur secara manual. Lalu untuk fine tuningnya dilakukan pada lapisan klasifikasi akhir dengan menyesuaikan jumlah kelas kartu, kemudian model dilatih selama beberapa epoch agar dapat beradaptasi dengan dataset target. Dan di sini saya menggunakan 5 epoch untuk melakukan prosesnya, ya. Nah, di sini juga untuk proses training dan evaluasi model yang dilakukan selama kemarin saya project itu menggunakan Google Colab, karena di Colab ini menyediakan GPU yang mempermudah pelatihan model deep learning. Nah, di Colab ini dataset dimuat dan dilakukan pemrosesan citra yang kemudian model mobile net Fitri ini dilatih selama 5 epoch, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Ini 5 epoch, yang kemudian setelah proses training selesai, model akan dievaluasi menggunakan data uji dengan metrik akurasi, precision, recall, dan advanced score, yang kemudian model yang dilatih akan disimpan dan digunakan pada aplikasi web. Ini
untuk hasil dari evaluasinya, untuk akurasi, lalu ada precision, recall, advanced score, lalu di sini juga ada conversion matrixnya. Dari hasil evaluasinya bisa dilihat ya, akurasinya bisa mencapai 89,06%. Lalu untuk nilai precisionnya di sini dapatkan senilai 0,8970. Lalu untuk nilai recall-nya di sini mendapatkan 0,8906. Lalu yang terakhir untuk nilai advance score-nya di sini didapati 0,834. Nah, berdasarkan lalu kita bisa juga melihat hasil dari conversion matrix-nya nih. Di sini kan dia berada pada diagonal utama gitu. Yang dimana di sini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan citra kartu dengan baik. Yang dimana kesalahan klasifikasi umumnya terjadi pada kartu dengan kemiripan visual yang tinggi, seperti kartu dengan nilai dan simbol yang serupa. Oke. Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan Flash, yang secara garis besar kode aplikasi terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pemuatan model MobileNet V3 dengan hasil training, yang kemudian proses upload gambar oleh pengguna, lalu pra-pemrosesan citra sebelum inferensi, dan terakhir proses klasifikasi dan penampilan hasil prediksi. Yang dimana pipeline pra-pemrosesan pada aplikasi ini dibuat sama dengan pipeline saat training agar hasil prediksi tetap konsisten. Di sini di sini saya akan coba share hasil dari code dulu mungkin. Ini code-nya. Di sini ada file app.py, lalu ada proses.py, lalu ini ada index.html, resource.html, style CSS. Yang dimana di sini saya posisinya sudah running ya. Oke. Kita akan coba lanjut untuk melihat hasil runningnya. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yang dimana pada halaman utama di sini pengguna dapat mengunggah gambar kartu. Lalu setelah gambar diunggah, sistem akan melakukan pra-pemrosesan citra dan menampilkan hasil prediksi kelas kartu beserta nilai confidence dan top prediction-nya. Gitu. Di sini kita langsung coba saja. Kita pilih gambar. Kebetulan saya juga di sini ada gambar ada 3 contoh gambar ya. Yang pertama di sini gambar Queen, kartu Queen. Kita cek, kita lakukan predict. Nah, kemudian ini adalah hasilnya gitu. Yang dimana di sini adalah gambar original yang saya ambil dari Google gitu. Lalu di sini adalah tahap after processing-nya. Lalu didapatkan hasil prediksi dengan label Queen of Hearts. Di sini Queen of Hearts dengan confidence 90,63%. Nah, di sini top 3 dari prediksinya itu ada Queen of Hearts dengan nilai 90,63%, lalu ada Queen of Diamonds dengan nilai prediksinya 7,83%, lalu Jack of Hearts 1,29%. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai ya, bahwasanya dari pra-processing ini didapatkan kartunya itu Queen of Hearts gitu, dan hal ini sesuai gitu. Lalu kita coba cek lagi menggunakan foto
foto yang saya ambil dari kartu asli ya. Sini kita coba kita predik. Nah, di sini adalah gambar originalnya yaitu 3 skop atau 3 spade ya kalau di kartu ini. Dengan tuh di sini prediksinya dengan label 3 spade gitu dengan confidence 99,55% gitu yang dimana hasilnya ini sesuai ya walaupun tadi diambil dari gambar Google lalu ini foto sendiri hasilnya itu tetap sesuai. Nah, kita coba sekali lagi. Ini juga saya ada gambar lain dari kartunya yang saya ambil dari eh, data kartu, dataset kartunya gitu, dataset kartu testing. Kita coba. Nah, di sini labelnya S of Heart dengan confidence 60% gitu. Dan ini hasilnya juga masih sesuai ya. Nah, sehingga eh, dapat disimpulkan bahwasanya proyek ini berhasil mengintegrasikan teknik pra-pemrosesan citra dan deep learning untuk melakukan klasifikasi citra permainan dengan performa yang sangat baik gitu. Yang dimana kedepannya ini proyek akan mungkin dikembangkan dengan penambahan data augmentasi, fine tuning lanjutan, serta deploy aplikasi ke cloud mungkin. Mungkin cukup sekian presentasi untuk proyek tugas besar saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.